Salam, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami manusia yang lemah dan penuh dengan dosa, dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan melayakkan kami terlebih dahulu, dan biarlah firman yang ditabur dalam hati kami dapat bertumbuh dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan tolong kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana tema yang kita renungkan pada satu semester ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan dan pendidikan Kristen, yang terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-54 sampai 59 dan pasal 13 sampai ayat 1 sampai yang ke-9. Namun pada pagi hari ini saya tidak akan membahas dari nas ini atau tema besar kita pada semester ini. Namun kita akan merenungkan satu subtema yang saya ambil dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ke 8. Subtema kita pada pagi hari ini adalah perjalanan iman bersama Tuhan. Ya, perjalanan iman bersama Tuhan. Namun sebelum kita membahas, kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dan saudara-saudara menyimak firman Tuhan yang akan saya bacakan. Mazmur 121 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan dan saudara-saudara silakan menyimak. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah Tuhan Penjaga Israel, nyanyian ziarah. Ayat pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Perjalanan iman bersama Tuhan. Ya, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dampak pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan manusia, kita tahu bagaimana sangat berdampak besar ya bagi kehidupan manusia pada saat ini. Banyak orang yang menjadi khawatir, takut, putus asa akan bagaimana mereka akan menjalani hidup ini. Ya, mereka menjadi khawatir ya. Bahkan mungkin itu terjadi pada kita yang mungkin pada saat pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkin kita merasakan hal yang sama ya. Kita merasa khawatir, takut, bagaimana cara saya menghidupkan keluarga saya, atau bagaimana saya dapat membayar kuliah saya ketika orang tua saya tidak bisa bekerja karena semua pekerjaan mungkin akan diberhentikan, atau bagaimana
Ya, mungkin kita merasa menjadi khawatir ya sebagai orang percaya pada saat ini. Mazmur 121 itu merupakan salah satu nyanyian ziarah ya. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ini Mazmur ini yang dipakai oleh para penjara dalam perjalanan mendaki gunung di Sion pada waktu itu. Mereka berpesta besar pada hari-hari kudus gitu ya. Hingga hari ini Mazmur ini juga dipakai sebagai mengawali sebuah perjalanan. Ya, dalam Mazmur sering kali disebut bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup gitu ya. Ia memiliki kuasa yang dahsyat dan dia memiliki kesuciannya yang tak teruji gitu ya. Kasihnya tak terukur ya. Kalau kita membaca Mazmur ini sering mengungkapkan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu ia adalah Tuhan yang hidup gitu ya. Dan keadilannya tak terkalahkan. Di bagian ini juga digambarkan bagaimana dalam Mazmur pasal 121 ini Tuhan kita itu digambarkan sebagai batu karang yang teguh atau menara pengharapan dan yang kokoh gitu ya. Tuhan ini digambarkan sebagai sesuatu yang tak akan terkalahkan ya, yang tak terkalahkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur pada saat ini bahwa kita menyembah Tuhan yang demikian, bahwa Tuhan yang hidup, bukan kita menyembah Tuhan yang salah gitu ya. Baiklah saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melihat apa saja yang Mazmur ungkapkan pada kita, bahwa Tuhan itu menjamin seluruh hidup kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita. Ya, yang pertama itu adalah terdapat di ayat yang kelima bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, di situ Tuhan sebagai penjaga kita ya, Tuhan sebagai penjaga kita. Ya, pemazmur hendak mengatakan bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan yang sepanjang sejarah terus menerus memelihara ya, di mana Tuhan yang setia gitu ya, di mana kita bisa lihat juga di dalam ayat yang keempat itu mengatakan bahwa sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel gitu ya. Ya, di sini kita melihat bahwa ditegaskan lagi bahwa benar-benar bahwa dialah Tuhan yang tetap menjaga kita, melindungi kita, bahwa kasih setianya tidak pernah berubah ya, tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Ya, jikalau kita melihat penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, ya sungguh luar biasa ya, di mana Dia menyertai bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan begitu luar biasa pada waktu siang hari Dia memberikan tiang awan, dan pada waktu malam hari Dia memberikan tiang api ya. Nah, di sini kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa, yang Tuhan nyatakan bagi kita bahwa kasih setianya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, bahwa Dialah penjaga kita, Dialah pelindung kita. Ya, mungkin kita menjadi khawatir dalam masa-masa sulit pada saat ini, dalam masa-masa pandemi pada saat ini kita khawatir, mungkin khawatir akan ekonomi kita, dan mungkin akan hal yang lain. Ya, kita kembali melihat firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Ya, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah kasih setianya dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Ya, dulu pada tahun 2017 itu merupakan pertama saya mendaftar di ST Simpson, dan ketika saya masuk di Asrama Putra, di situ saya melihat satu poster yang dipajang di dinding ruang tamu Aspra itu, bagaimana
firman Tuhan yang diambil dari Amsal ya, Amsal pasal 15 ayat yang ketiga ya, di mana mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, di situ saya langsung, ketika saya membaca firman Tuhan itu, saya langsung merenungkan firman Tuhan itu dengan dalam kehidupan saya, bahwa wah, di ini saya tidak boleh macam-macam nih di Aspra ini, karena ada kamera tersembunyi gitu ya. Ya, jadi saya langsung berpikir bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur atau tidak pernah memperhatikan manusia gitu ya. Bagaimana dia selalu mengawasi kita sebagai manusia gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, bahwa mungkin itu tersembunyi di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, tapi itu tidak pernah tersembunyi di hadapan Allah gitu, atau Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan itu adalah penjaga, atau dia adalah pelindung kita, atau yang selalu senantiasa setia menjaga kita ya. Ya, yang kedua adalah Tuhan sebagai penaung kita, atau Tuhan sebagai penaung kita ya. Sebagai penjaga, selain sebagai penjaga, Tuhan juga sebagai penaung kita. Tempat kita berteduh, mungkin tak kalah panas matahari atau hujan atau hal-hal yang lainnya yang mungkin yang bisa kita sebut sebagai tempat kita berlindung gitu ya, tempat kita berteduh gitu ya dalam kehidupan kita. Itu masih terdapat di dalam ayat yang kelima itu, bagaimana Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu itu ya, yang terdapat di dalam ayat 5 bagian B itu. Ya, Tuhan sebagai naungan kita, bagaimana dia senantiasa menjaga kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang akan membahayakan diri kita ya. Ya, di sini dalam firman Tuhan pagi hari ini, bahwa Tuhan sebagai penjaga dan penaung kita yang kekal. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menjaga nyawamu, dan Ia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, ini yang Mazmur jelaskan, bagaimana dia menjelaskan bahwa Tuhan sebagai penolong, atau Tuhan sebagai naungan hidup ya. Pemazmur mengatakan bahwa sebagai penjaga dan penaungan yang kekal gitu ya. Hanya Tuhanlah yang menjaga hidup kita, bukan kepada hal-hal yang lain gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara, segala macam yang menjadi pergumulan atau masalah di dalam hidup kita, atau kita yang menjadi khawatir, mari kita pada saat ini melihat kepada firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita yang kita percaya pada saat ini sanggup menolong kita. Kita tidak perlu khawatir lagi, kita tidak perlu putus asa lagi gitu ya, karena kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari bangsa Israel itu begitu setia ya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah kita, bahwa kita juga percaya bahwa Dia akan menolong kita dalam situasi yang sulit pada saat ini. Nah, asalkan kita percaya kepadanya, selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa segala rancangannya atau rencananya dan rancangannya selalu mendatangkan hal yang baik, dan rancangannya itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi karena itu kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu menjadi takut pada saat ini ya. Ya, sebagai orang percaya, mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, senantiasa percaya dan selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Ya, kesimpulannya untuk kita pada saat ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan sebagai penjaga dan penaung kita. Nah, oleh karena itu, mari kita berserah kepada Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu lagi, dan tidak menjadi takut, tidak menjadi rasa khawatir lagi. Tidak perlu lagi kita percaya kepada hal yang lain untuk bisa menolong kita. Kita percaya saja kepada Tuhan Allah, Tuhan yang
sudah menyatakan kasih setianya kepada kita. Karena Allah selalu merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Ya, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Kiranya kita boleh diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kita senantiasa melakukan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setiamu yang begitu luar biasa kami rasakan untuk kami pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan senantiasa terus menguatkan kami, terus menolong kami supaya kami tetap terus mengandalkan Tuhan dan kami setia kepada Tuhan dalam menaruh harapan kami hanya pada Tuhan. Dan biarlah kami terus berjalan bersama-Mu untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jikalau kami salah dalam menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskannya dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.